budaya positif yang telah saya pelajari dan pahami selama saya mengikuti pelatihan guru penggerak dari bulan November sampai Desember. Sebelum kegiatan saya akan lakukan, mari kita mengaturkan pengenjali umat. Om Swastiastu. Baik Bapak Ibu, 1 jam ke depan nanti saya akan membagikan, kita di sini sesi berbagi ya, bukan berarti saya mengajari Bapak Ibu, enggak. Di sini saya akan berbagi apa yang telah saya dapatkan dari pelatihan guru penggerak, di mana dalam proses pelatihan guru penggerak itu saya baru melewati satu modul yang terdiri dari 4 submodul, di mana yang pada submodul pertama itu membahas tentang atau mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian dilanjutkan dengan nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi, dan terakhir itu adalah budaya positif. Nah, Bapak Ibu mungkin tidak asing lagi dengan yang namanya budaya ya Pak ya, Pak Ibu. Bapak Ibu, kita mungkin nggak asing lagi dengan yang namanya budaya, kan itu ya. Menurut Bapak Ibu, budaya itu apa ya? Kenapa Bapak? Terima kasih waktunya. Untuk pengertian dari budaya, menurut saya budaya itu adalah kegiatan yang dilakukan di suatu daerah secara turun-temurun. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Jadi budaya itu adalah budaya itu adalah suatu kegiatan, suatu kegiatan yang dilakukan setiap hari, entah itu secara kontinu. Nah, sekarang apa itu budaya positif? Berarti budaya kegiatan yang dilakukan secara dengan positif, maka itu dikatakan sebagai budaya positif. Budaya positif adalah kebiasaan yang bernilai positif, di mana di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang akan menumbuhkan karakter dari siswa, ya. Oke, kita lanjut. Nah, konsep dasar yang akan nanti mendasari tentang budaya positif itu, kebiasaan itu ada beberapa konsep, yaitu perubahan paradigma yang dipelajari di modul budaya positif. Setelah itu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, keyakinan kelas, dan posisi kontrol. Yang terakhir itu adalah segitiga restitusi, di mana perubahan paradigma ini adalah perubahan yang akan kita lakukan tentang pandangan kita tentang teori respon nanti ke teori kontrol. Nah, terus disiplin positif, nanti yang namanya disiplin, padahal kita sudah sering melakukan, kita sudah menuntun anak-anak untuk menuju ke karakter yang mengarah ke positif. Terus motivasi perilaku manusia ini bahwa ketika seorang manusia melakukan sesuatu, entah itu dia sesuatu yang baik, entah itu sesuatu yang buruk, itu pasti ada motivasinya. Nanti kita akan lebih mengulas lagi tentang motivasi perilaku manusia itu ada berapa sih, apa saja sih. Nah, terus kebutuhan dasar manusia juga ketika seseorang melakukan sesuatu, baik itu benar ataupun salah, melanggar aturan, itu pasti berdasarkan ada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi, salah satu minimal. Nah, so ada nanti keyakinan kelas.
Terus posisi kontrol, kenapa keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan kelas gitu saya. Mungkin ada pertanyaan, kenapa tidak peraturan kelas, kenapa keyakinan, kenapa tidak kesepakatan kelas. Apa sih yang membedakan antara keyakinan, peraturan, dan kesepakatan. Terus posisi kontrol nanti ada 5 posisi kontrol yang perlu kita pahami ketika kita menjadi seorang pendidik. Terus ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah cara mengatasi siswa yang bukan bermasalah sih, yang tidak mengikuti aturan yang ada di sekolah. Itu gimana caranya nanti akan diulas pada segitiga restitusi. Nah, seperti kita ketahui bahwa salah satu tanggung jawab seorang guru itu adalah menciptakan lingkungan positif di mana saling mendukung, saling bekerja sama, dan saling belajar. Maksudnya di sini ketika kita menciptakan lingkungan belajar, kita kan satu ini teamwork. Jadi tidak bisa kita menciptakan lingkungan budaya positif itu hanya satu orang. Kita harus secara bersama-sama dan kita harus berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif. Kita harus saling dukung satu sama lain. Terus yang kedua, jadi satu orang itu pasti mempunyai kelebihan terlepas dari ini. Jadi yang namanya yang sempurna, betul nggak Bapak Ibu? Betul ya? Oke. Terus bersama, seperti yang saya tadi katakan, di dalam kita menciptakan lingkungan yang positif, budaya positif, maka kita harus saling bekerja sama antar pendidik, antar guru, sehingga nanti lingkungan yang tercipta bisa sesuai dengan yang diharapkan. Sekarang saya akan awali dengan perubahan paradigma. Perubahan paradigma, mungkin sekarang kita akan coba bermain, ya. Ada yang mungkin bersebelahan satu orang, mungkin yang satu nanti permainannya yang satu mengepalkan tangan, di tangannya itu diisi mungkin tulisan, ada yang bawa kertas. Ibu boleh minta mungkin kita coba menopang sama Pak Adien. Oke, sekarang ya. Aja ibu nulis sesuatu yang paling berharga yang ibu miliki, nanti Pak Adi akan mencoba agar ibu mau membuka tangan ibu gitu. Gimana caranya, entah nanti dirayu, entah nanti dikritikin, entah dipukul atau diapa, terserah Pak Adi. Gimana caranya Pak Adi biar bisa membuka kepalan tangan ibu Nova. Sesuatu yang berharga di dalam hidup Nova. Sekarang diremas dikepel. Oke, silakan dilakukan. Oke, sekarang silakan. Ya. Silakan Bapak. Ini saya mempan boleh. Oke, silakan. Gimana caranya? Terserah, pokoknya gimana caranya. Nanti ini akan ada hubungannya dengan perubahan paradigma. Oke, cara halus dulu. Ya, bisa cara halus dulu. Oh, buka dong. Buka kepala tangannya. Sudah buka sebelah. Yang berisi belum Ya, dibuka ya. yang tangan kanannya dong buka. Biar tahu semuanya. Iya. Level 1. Masih pemanasannya Pak ya. Dibuka apa Kak? Mulai ngancam. Boleh dengan mengancam, boleh apapun begitu Pak. Strategi Bapak untuk apa namanya biar bisa Bu Nova membuka. Nanti setahu apakah Bu Nova? Sekeras apakah? Jangan keras hati dong. Buka. Wah. Oke, tadi tanya kalau saya buka saya dapat apa? Oke, ada pertanyaan. Kalau saya buka saya dapat apa? Dapat apa katanya? Nah, Dapat warisan. dapat akun. Ampun. Gimana? Ayo buka nggak? Mau apa enggak? Iya. Jangan semangat.
biaya sendiri-sendiri. Buka dong. Kalau ini polos ya. Buka dong. Buka dong. Buka nggak? Nggak mau buka ya? Nggak mau buka kayaknya. Baik, Bu Nopanya nggak mau buka ya, berarti ada yang sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangannya Bu Nopa kan ya, yang nggak bisa orang melihat. Akhirnya walau apapun caranya, apapun tekniknya, Bu Nopa nggak mau buka. Itu artinya dari kegiatan yang tadi apa yang kita bisa simpulkan? Apa yang kita bawa? Ketika kita tidak menginginkan, maka orang lain tidak akan bisa mempengaruhi kita untuk membuka kepanan tangan kita. Begitu juga apapun yang kita lakukan, sekeras apapun, misalnya kalau kita sebagai seorang pendidik nih, gitu. Kalau sudah siswanya nggak mau melakukan, kalau dia tidak mau diperintah, dia tidak bakalan mau melakukan. Kenapa? Kalau kita memberikan sesuatu nyuruh siswa, siswanya mau melakukan, berarti dia mengizinkan dirinya untuk diperintah. Oh ya, oke, oke ya. Jadi kita nanti perubahan paradigma. Jadi kita yakini bahwa seseorang tidak bisa merubah orang lain. Hanya diri sendirilah yang bisa merubah diri kita. Berarti itu nanti motivasinya dari mana? Motivasinya itu asalnya dari dalam diri. Sehingga motivasi ketika motivasi itu muncul dari dalam diri, maka motivasi yang terjadi itu akan dalam jangka waktu yang lama. Beda dengan ketika motivasinya datang dari luar. Mungkin itu sifatnya akan sementara, ya Pak ya. Baik. Lanjut tadi sudah. Berarti kenapa tadi Bu Nopa nggak mau membuka kepanan tangannya? Berarti karena tidak ingin sesuatu yang dia miliki diketahui sama orang lain. Ya Pak ya. Oke. Next aja. Ayo, gombalannya belum masuk tadi kelas Bapak ini untuk. Berarti yang terakhir, pertanyaan terakhir dari kegiatan tersebut, sesungguhnya yang memegang kontrol itu adalah diri sendiri, bukan orang lain. Oke. Sekarang menurut Dr. William Glaser dalam kontrol teori yang kemudian hari ini berkembang dan dinamakan dengan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang ilusi. Nah itu kita selama ini mempunyai ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid, betul nggak? Kita meyakini diri kita seorang guru, kita bisa mengontrol murid, kita bisa, ayo anak-anak buat tugasnya gitu. Kita merasa ya, ketika anak-anak mau melakukan apa yang kita suruh, itu adalah anak itu yang kayak saya sebutkan tadi bahwa dia mau diperintah gitu ya. Jadi menurut teori kontrol, guru itu tidak bisa mengontrol murid. Ya. Nah terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, efektif dan bermanfaat. Ternyata ya, tadi padahal kan ketika Bu Nopa mau diiming-imingi, Bu Nopa juga minta kan, saya dikasih apa ya kalau saya mau buka gitu loh. Berarti dia maunya penghargaannya Bu Nopanya. Jadi ternyata bahwa penguatan positif tidak bermanfaat. Ya, walaupun bermanfaat mungkin itu nanti dampaknya tidak akan lama. Nah, terus ilusi yang ketiga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter menurut kita. Kita membayangkan bahwa kalau kita mengkritik siswa, ya tulisanmu jelek gitu. Kita kira siswa itu akan mau belajar kan gitu ya, agar berubah dirinya. Ternyata kadang-kadang ada siswa yang merasa mentalnya down ketika kita mengkritik atau apalagi kalau kita membuli siswanya. Setelah itu kalau misalnya kita memposisikan siswa tersebut merasa bersalah, misalnya segini aja nggak bisa gitu, otomatis kan siswanya jadi aduh saya bodoh sekali ya, gitu kan, sehingga motivasi tidak ada dari dalam dirinya sendiri. Nah terus ilusi yang keempat itu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ternyata kita berpikir bahwa kita bisa memaksa siswa untuk belajar. Misalnya nih,
yang pernah Bapak Ibu alami ketika Ibu melakukan proses pembelajaran? Ketika Bapak Ibu memaksa, kira-kira pernah nggak Ibu mengalami? Salah satu contoh nih, misalnya siswa ketika di akhir masa pembelajarannya ada siswa yang belum tuntas. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Pasti ngejar kan ya untuk menuntaskan nilainya, ya. Sehingga Bapak Ibu pasti akan sedikit memaksa. Mungkin Ibu Bapak akan melakukan sedikit pengancaman mungkin ya. Ketika misalnya nilainya tidak tuntas, maka nanti nilai Ibu nggak bisa ngasih nilai, anak tidak naik kelas gitu misalnya. Itu kan merupakan salah satu pengancaman ya. Nah, jadi ternyata ilusi itu tidak benar menurut teorinya William Glasser, dan menurut teori yang kenyataannya mungkin iya. Nah, sekarang ini antara stimulus kontrol dan stimulus respon, dan apa sih perbedaannya dengan teori kontrol? Nanti diharapkan kita sebagai seorang pendidik kita akan menuju ke teori kontrol, bukan ke stimulus lagi. Posisi kita. Nah, di mana menurut stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita menganggap sama, semua orang sama. Tetapi teori kontrol ternyata realitanya kita berbeda. Kita tidak mempunyai kebutuhan yang sama. Itu misalnya nih, kita lapar. Kalau kita lapar berarti yang kita butuhkan apa? Makan. Makan satu orang dengan orang lain kan bisa jadi beda. Ada yang suka nasi goreng, ada yang suka nasi campur kan gitu ya. Jadi itu tidak sama. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kita menurut stimulus respon itu menganggap bahwa semua orang itu melihat hal yang sama. Misalnya matahari terbit dari timur, gitu kan kita melihat. Tapi kalau misalnya orang yang melihat dari sudut pandang yang lain kan akan berbeda. Ya. Terus setiap orang mempunyai gambaran yang berbeda menurut teori kontrol. Ya. Setiap orang mempunyai gambaran yang berbeda. Misalnya ada siswa yang bermasalah. Nah, menurut guru A, oh ini karena dia nakal, gitu misalnya. Kayak ada siswa yang terlambat nih, gitu. Menurut guru A, memang dia males, gitu. Menurut guru B belum tentu, kan itu menurut guru B bisa jadi dia bilang, oh mungkin dia ada halangan di jalan, gitu ya. Nah, terus berikutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau stimulus kontrol berarti kita mencoba berusaha untuk merubah pandangannya biar sama dengan kita, gitu loh. Apapun caranya kita ngajak orang untuk berpandangan sama. Tetapi kalau teori kontrol kita mencoba untuk memahami orang bahwa pandangan orang lain itu adalah berbeda, gitu ya. Nah, terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kalau stimulus kontrol. Berarti ketika seseorang melakukan perilaku buruk, kita menganggap itu adalah suatu kesalahan. Salah satu contohnya, misalnya siswa belum siap untuk ulangan, ada siswa menyontek, kita menganggap bahwa itu salah. Terus yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Menurut teori kontrol berarti semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun siswa melakukan tindakan yang salah, berarti dia pasti punya tujuan. Misalnya nih, kalau menurut Bapak Ibu, kalau misalnya ada siswa yang mengambil makanan temannya, menurut Bapak Ibu, karena apa dia lakukan itu ya? Karena apa? Karena lapar pastinya, pasti terlintas karena lapar. Ada yang lain mungkin? Usil, apa lagi? Karena apalagi kan banyak kemungkinan, tergantung nanti alasan dari siswa tersebut. Ketika kita mendekati siswa tersebut, kita menanyakan kepada siswa, kenapa sih kamu mengambil makanan temannya, gitu ya. Nah, terus orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus kontrol, gitu. Orang lain bisa mengontrol saya, sama kayak tadi. Ternyata kesimpulannya orang lain nggak bisa mengontrol kita, hanya diri kita yang bisa mengontrol kita. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, ketika tadi Pak Adi gagal memujuk Bu Nova, dipaksa ya,
dipaksa, diancam. Setelah itu, tetapi kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti dengan kita berkolaborasi dengan teman sejawat sehingga nanti akan muncul ide-ide baru. Gitu. Terus model berpikir menang kalah. Menang kalah berarti ketika nanti tadi Bu Nova udah mau kalah berarti dah Bu Novanya kalah, Pak Adinya yang menang. Gitu. Tapi kalau menurut teori kontrol, model berpikir itu menang-menang, tidak ada yang kalah, semuanya menang. Gitu. Selanjutnya disiplin positif. Ketika Bapak melihat atau membaca, disiplin apa sih yang terbayang di pikiran Bapak Ibu? Disiplin, aturan, lagi tepat waktu, lagi tegas, lagi dan punya prinsip. Baik, berarti ketika kita melihat atau membaca tentang disiplin pasti terlintas di benak kita bahwa ada peraturan. Nah, itu ada apa namanya? Selalu mengikuti aturan, gitu ya. Ternyata disiplin itu merupakan unsur utama untuk mewujudkan budaya positif. Unsur yang paling utama. Ketika tidak ada disiplin, maka budaya positif tidak akan terwujud. Setelah itu menciptakan agar murid dapat belajar dengan baik. Terus, nah ini yang terakhir, mendisiplinkan merupakan tantangan bagi kita sebagai guru. Nah, menurut Diane Gossen, arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Berarti ternyata disiplin itu kita belajar ya, bukan artinya ada kepatuhan di sana. Nah, terus kata disiplin juga berasal dari kata yang sama dengan disiplin atau murid atau istilahnya pengikut. Terus seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi nanti kita sebagai pendidik kita berusaha untuk menuntun siswa untuk menuju ke motivasi yang terbangun secara intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, terus sekarang disiplin. Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Oke. Jadi ketika orang patuh, itu menurut budaya kita ya, ketika orang patuh itu dikatakan orang tersebut sudah disiplin. Gitu. Oh, bagus sekali sudah mengikuti aturan, sudah sesuai dengan aturan. Nah, terus seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kira menurut Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan itu apa ya? Nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan yang akan dituju oleh murid itu apa ya? Itu adalah profil belajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip nilai yang dianut oleh seseorang. Oke. Kita akan menuju ke profil pelajar Pancasila. Masih ingat kan Bapak Ibu ya profil pelajar Pancasila? Sebelumnya kita ini dulu ketujuan dari disiplin positif. Apa sih tujuan dari disiplin positif? Yang pertama itu menanamkan motivasi yang ketiga. Nanti ada ya, 3 motivasi. Ya. Yang ketiga itu adalah pada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Gitu. Terus tujuan disiplin yang kedua itu adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan. Gitu ya, nanti itu tujuan dari disiplin positif yang akan kita ciptakan. Sekarang nilai-nilai kebajikan yang universal itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama,
lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita atau nilai-nilai yang merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi dari profil belajar Pancasila di sana kan dia terlepas dari suku bangsa, entah yang pertama itu apa ya, bertakwa kan ya. Nah jadi kita mengesampingkan entah dia dari agama apa gitu ya. Jadi tidak peduli dia suku bangsanya apa gitu. Yang kita tuju bahwa murid itu nanti harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kan itu nilai-nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lepas dari suku bangsa, lepas dari budaya yang mereka miliki. Nah, terus mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, sekarang ke motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia ini ketika seseorang melakukan sesuatu pasti dia ada motivasinya. Pasti itu nggak mungkin orang melakukan sesuatu tanpa motivasi. Entah itu motivasinya dari luar, entah itu motivasinya dari dalam dirinya sendiri. Nah, menurut Diana Gosen dalam buku Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika orang melakukan sesuatu, biar gak dihukum sama guru gitu, udah lakukan aja dah, gitu. Ya. Nah terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk mendapatkan imbalan, tadi sama tadi apa sih kalau saya mau buka tangan saya dapat imbalan apa, gitu kan? Nah itu yang kedua. Terus yang pertama dan yang kedua itu motivasinya lebih ke motivasi eksternal ya. Nah yang ketiga inilah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini tidak terlepas dari nilai-nilai. Ketika nanti kita membuat suatu kesepakatan kelas, mungkin ada yang jadi wali, mungkin dicoba nanti buat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas nanti dia sifatnya lebih umum, bukan peraturan. Nah itu nanti coba dimasukkan dari nilai profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, sekarang ada yang namanya identitas gagal dan apa sih bedanya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi? Gitu. Nanti ini dikategorikan menjadi 2, bahwa ada identitas gagal dan identitas sukses. Dengan hukuman itu dia masuk ke identitas gagal. Sedangkan konsekuensi dan restitusi itu dia termasuk ke disiplin dan termasuk ke identitas sukses. Nah, sekarang yang membedakan adalah kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Harus terjadi. Misalnya nih, siswa terlambat, entah itu nanti akan dipulangkan atau misalnya disuruh ngepel atau disuruh cuci WC, itu kan biasanya apa ya? Nah, itu. Nah kan kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Konsekuensi misalnya nih, kalau siswanya nyontek karena kamu nyontek kamu ulang ya ulangannya ya, gitu kan konsekuensinya itu. Nah setelah itu kalau restitusi merupakan pilihan nanti di sini ketika siswa kita berusaha memberikan pilihan, kamu terlambat, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat, gitu. Kasih dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah setelah itu hukuman tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Tapi tergantung ini juga, enggak semua kok gitu Bu. Paling nanti ada yang seminggu lalu udah hilang ya. Tergantung nanti seberapa besar. Ada sampai, ingat nggak waktu pada saat ibu bapak masa-masa sekolah dulu? Pernah nggak ada yang berkesan ketika bapak ibu dihukum? Pak Meta mungkin yang terlalu ini, yang nakal dulu di sekolah. Indra mungkin. Ya. Kayak gitu misalnya disuruh push up gitu misalnya. Akhirnya akan teringat terus, saya waktu pelajaran ini saya terlambat, saya disuruh push up, pasti akan ingat ibu bapak gitu. Nah terus tidak nyaman untuk murid, untuk konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek. Dalam jangka waktu pendek istilahnya pada saat itu aja dia tidak nyaman.
selanjutnya ya udah nggak masalah gitu. Nah terus restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Ketika siswa atau murid sudah bisa mencari solusi atas masalah yang dia lakukan, maka dia akan selalu mengingat, oh kalau saya menemui masalah ini saya sudah tahu, karena tanpa diberitahu oleh orang lain. Karena apapun yang ditemukan sendiri itu akan lebih melekat ya kita mengingat daripada dikasih tahu orang lain. Terus korban dalam tanda petik itu mendapat keadilan, murid akan tersakiti. Kalau misalnya siswanya disuruh push up gitu misalnya, kan otomatis lari gitu ya. Nah, terus untuk konsekuensi korban bisa diabaikan. Gitu. Korban bisa diabaikan dalam artian kalau misalnya siswa melakukan kesalahan kayak tadi itu ulangannya, berarti dia tidak benar-benar merasa sebagai korban. Gitu. Terus korban mendapat ganti. Lanjut, murid anak tersakiti, yang konsekuensinya murid atau anak dibuat tidak nyaman. Untuk restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi ketika dia bisa mencari solusi atas masalah yang dilakukan, maka dia akan menjadi lebih kuat. Gitu. Nah terus perilaku pasif agresif meningkat kalau hukuman, sedangkan konsekuensi penguatan hanya berlaku dalam jangka waktu yang pendek. Terus masalah terpecahkan kalau restitusi. Jadi ketika ada suatu masalah, siswa sudah tahu cara menyelesaikannya seperti apa yang harus dia lakukan. Gitu. Terus sistem tidak akan berjalan apabila murid tidak takut itu hukuman. Berarti ketika misalnya nih ada siswa yang rambutnya panjang gitu, misalnya yang cowok terutama ya, berarti kita pasti akan menggunting kan ya. Berarti di sini sistem tidak akan berjalan. Murid tidak takut, berarti kalau dia takut nanti digunting nanti ini. Otomatis kan dia takut, otomatis dia mau dia melakukan untuk menggunting rambutnya sebelum dia masuk ke sekolah. Nah, untuk konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi capek kan kalau kita memberikan konsekuensi. Karena kalau konsekuensi kan hitungannya pasti kita pakai, oh kamu melakukan kesalahan segini, berapa poin sudah salah gitu. Berarti kita akan terus memonitor siswa tersebut. Nanti bisa jadi kalau kita kelupaan, bisa ada kecemburuan sosial antara satu siswa dengan siswa yang lain kalau kita menerapkan konsekuensi. Gitu. Ada kita kadang namanya manusia, kita lupa kan itu memberikan konsekuensi pada murid yang lain, maka murid yang lain kan protes, bu dia kok nggak dikasih konsekuensi kok saya aja gitu. Nah terus murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kalau kita melakukan restitusi, maka murid akan belajar untuk bertanggung jawab, sehingga dia akan belajar untuk mencari masalah dari apa yang dia lakukan. Terus berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ketika anak tersebut dapat hukuman, maka pada saat itu aja dia mau melakukannya. Kebiasaannya tidak akan dilakukan di luar sekolah. Nah, terus membantu penerapan untuk patuh dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi ketika kita memberikan suatu konsekuensi, maka siswa itu akan patuh dan itu akan bisa dia terapkan di kehidupan masyarakat. Nah, terus kalau restitusi itu fokus pada pemecahan masalah yang jangka panjang, tapi tidak hanya pada saat itu saja. Terus kalau hukuman itu peraturannya adalah kamu harus, gitu. Itu ciri-ciri hukuman, kamu harus tepat waktu, gitu misalnya. Kalau kamu misalnya tidak mempergunakan baju sesuai aturan, misalnya yang sering dilakukan itu sepatunya, kayak anak-anak melanggar. Kalau tidak pakai sepatu, maka sepatunya akan dilepas, siswanya disuruh nyeker, kan itu ya yang pada umumnya. Nah, kalau konsekuensi apa peraturannya, maukah kamu melakukannya, dan kita sebagai pendidik kita mengucapkan terima kasih ketika siswa sudah melakukan tersebut. Gitu. Sedangkan restitusi, apa yang kamu yakini? Kita balik bertanya kepada siswa, apa yang kamu yakini? Ketika misalnya siswa itu terlambat, berarti nilai kebajikan yang dia tidak ikuti adalah
saling menghormati ya, menghormati waktu gitu ya. Nah, jadi kita akan tanyakan apa keyakinanmu? Oh, saya tidak menghormati waktu, saya belum bisa menghormati waktu, menghargai waktu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah? Nah, ketika siswa tersebut terlambat, apa yang bisa jadi biar dia yang menemukan solusinya. Nah, ketika siswanya atau murid yang menemukan solusi, maka siswa itu paling dia pasti akan bertanggung jawab atas apa? Cara dia sendiri, atas solusi yang dia dapatkan. Nah, sehingga disiplin itu merupakan identitas. Apa sih bedanya antara disiplin dengan hukuman? Jadi disiplin merupakan identitas sukses, sedangkan hukuman identitas gagal. Nah, disiplin yang sudah bermakna positif itu ada dua, dia berbentuk konsekuensi dan restitusi. Sekarang perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Begitu kan siswa terlambat, di aturan nggak ada nih. Kalau di aturan kan tidak tertera. Kalau siswa terlambat, maka siswa akan begitu aja. Seorang guru memberikan, udah kamu bersihkan karena dilihat WC-nya kotor, bersihkan WC gitu misalnya, atau bersihkan ruang guru gitu saya. Nah terus sedangkan konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Berarti konsekuensi sudah ada kesepakatan antara guru dengan murid. Terus bersifat satu arah. Jadi hukuman hanya guru aja yang menentukan, sedangkan konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Terus murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Jadi siswa jangan tahu nanti kalau saya melakukan melanggar ini apa hukumannya, dia nggak tahu. Sedangkan konsekuensi murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Itu misalnya nih yang ada di buku apa, kita kan punya di sekolah buku saku. Jadi ketika siswa tidak mengikuti aturan, misalnya tidak berpakaian terlambat, maka poinnya akan dikurangi, gitu kan ya? Berarti siswanya udah tahu itu konsekuensinya apa. Nah terus murid bisa, kalau hukuman bisa berupa fisik maupun psikis, gitu. Sedangkan konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Terakhir, hukuman murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi hukuman itu bisa berupa sesuatu yang harus dia lakukan, atau bisa kita menyakiti siswa itu dengan kata-kata. Misalnya kamu ini bodoh sekali gitu ya, itu udah akan membekas di hati anak-anak itu, bahwa menganggap dirinya kok saya ternyata nggak bisa apa ya gitu. Terus kalau konsekuensi, sikap guru di sini senantiasa memonitor muridnya. Kita sebagai monitoring, apa sih yang sudah dilakukan oleh anak-anak, apa sih yang sudah sesuai dengan nilai-nilai yang harus anak-anak itu capai gitu. Lebih ke memonitor siswanya. Sekarang menurut Bapak Ibu ini ada 7 pertanyaan nih. Apakah pertanyaan tersebut dikategorikan sebagai hukuman atau konsekuensi? Nah, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya adalah saya tidak akan datang terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman. Ya. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Baik. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa? Hukuman. Oke. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Nah, sekarang apa bedanya antara soal nomor 7 dengan soal nomor 2? Nomor 2 lari mengelilingi lapangan basket.
Itu tadi hukuman. Kalau yang nomor 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat selesai untuk pelajaran PJOK, itu konsekuensi. Karena pada pelajaran PJOK, kemudian itu untuk apa namanya, pemanasan, ya, itu. Jadi ternyata dia ada linearitasnya, berarti terkait dengan mata pelajaran yang akan dipelajari. Sedangkan kalau lari mengelilingi itu tidak ada korelasinya, gitu ya. Jadi ketika kita memberikan sesuatu konsekuensi, yang membedakan antara konsekuensi dengan hukuman, kalau hukuman itu sifatnya udah nada gitu aja. Sedangkan kalau konsekuensi itu nanti dia akan lebih ke dikaitkan dengan pelajaran yang akan dipelajari, yang akan dibahas. Oke. Nah, sekarang menurut Alif Koh, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk belajar. Ternyata penghargaan yang kita berikan itu bisa menghancurkan potensi untuk belajar murid. Kalau sebelumnya saya sendiri beranggapan bahwa ketika saya memberikan penghargaan, maka siswa itu akan termotivasi untuk belajar. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, kita beranggapan seperti itu. Dan saya pun pernah melakukan penghargaan. Saya kasih kecil-kecilan, misalnya saya buat yang sudah pernah saya lakukan itu memberikan voucher belanja di Bu Ilo di kantin gitu, 10.000 kalau bisa jawab ini. Otomatis anak-anak semangat. Iya, ternyata besok-besoknya lagi minta, Bu, apa ininya, hadiahnya gitu. Nah, jadi kita akan capek gitu. Jadi itu motivasinya dia bukan dari dalam diri ketika dia mau melakukan sesuatu, tetapi karena ada sesuatu yang kita berikan, gitu ya. Jadi menurut saya ini tepat sekali bahwa ketika kita memberikan suatu penghargaan itu akan menghancurkan potensi dari untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Setuju nggak Bapak Ibu? Salah satu contoh, tadi kayaknya di ruang guru saya sempat ngobrol nih sama Bu Friska kalau nggak salah. Ya, Friska bilang bahwa ketika dia ngajar siswanya, dia ngajar apa ya, kayak Google Doc kayaknya kalau nggak salah tadi disampaikan. Nah, terus ternyata anak-anak begitu dia bisa ngeprint dan lain sebagainya, ternyata anak-anak sangat senang banget dan dia mau lagi Bu, lagi dong gitu. Ya. Jadi kan dari dia belajar dia bisa sesuatu, sehingga itu adalah sudah merupakan suatu penghargaan yang lebih dari penghargaan yang kita berikan berupa barang, gitu. Atau misalnya sanjungan. Baik. Nah, menurut Alif Koh itu penghargaan ada 4, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan itu menurut Alif bisa jadi dia pengaruhnya bisa jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, terus tidak efektif. Kenapa dibilang tidak efektif? Ketika kita memberikan suatu penghargaan kepada siswa, seperti yang saya katakan tadi, ketika kita akan lagi diminta sama siswa. Ketika kita memberikan penghargaan, siswa mau melakukan. Tetapi ketika kita tidak memberikan, anak-anak tidak mau, jadi itu tidak efektif. Betul nggak Pak? Iya kan, terus untuk jadinya ya Pak ya. Sama kayaknya dengan kita kayaknya ya. Nah, terus yang ketiga, merusak hubungan. Kenapa bisa dikatakan merusak hubungan sebuah penghargaan itu? Misalnya nih, salah satu siswa pintar dia, apapun mengerjakan dia selalu selesai duluan. Kita selalu biar seperti anak ini, si A misalnya gitu kan. Nah, ikutin anak ini gitu. Otomatis yang lain kan minder. Sehingga bisa jadi itu akan ada kesenjangan, iya. Ya. Sehingga kita kalau sekarang marilah kita mulai menggeser diri menuju ke teori kontrol. Nah, terus yang ketiga udah merusak hubungan. Yang keempat sekarang mengurangi ketepatan. Mengurangi ketepatan ini dalam artian ketika misalnya seseorang, nah misalnya kita kasih soal 5 gitu, siswanya udah dapat mengerjakan, sehingga ketika siswanya sudah bisa melakukan itu, dia menganggap dirinya sudah kompeten, dia tidak mau lagi
mengasah dirinya, mencari lagi informasi yang lebih. Dia merasa sudah cukup lah, saya sudah dapat nilai 90 gitu misalnya. Nah itu dianggap sebagai mengurangi kecepatan. Nah sekarang kita ke restitusi. Menurut Goosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi di sini konsep memperbaiki kesalahan mereka, ya, memperbaiki berarti, tetapi bukan kita artinya serta merta kita memberikan sesuatu kepada siswa, tetapi siswa nanti di sini atau murid nanti dia akan mencari sendiri solusi dari masalah yang dia lakukan, sehingga nanti dia ketika dia kembali ke kelompoknya dia akan menjadi lebih kuat. Misalnya nih di sekolah kita banyak siswa, terutama anak AP kayaknya ya, anak pariwisata pasti banyak yang bermasalah. Nah kayak kemarin ada salah satu siswa yang lompat tembok kalau nggak salah ya, lompat tembok dari gedung sebelah ke gedung sini gitu. Nah itu sebenarnya tujuan anak-anak dia melakukan itu pasti ada alasannya gitu. Alasannya apa? Tanpa serta-merta kita Gus ngapain sih kamu ke sana gitu, langsung kita menjudge dia kan bahwa anak itu bersalah, padahal dia melakukan hal tersebut dia hanya untuk pinjam toilet kah gitu kan, karena di sebelah mungkin penuh, di gedung ini penuh, dia ke sana gitu. Udah itu dikatakan sebagai suatu kesalahan. Dikira anak itu bahwa anak itu memang nakal, dan mungkin memang dasarnya anak tersebut nakal mungkin ya gitu, sehingga akhirnya dicaplah anak itu nakal terus gitu. Nah terus menurut si Goosen lagi, restitusi juga adalah proses kolaborasi. Jadi di sini berkolaborasi mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi kita nanti akan menuntun siswanya agar siswa tersebut mengetahui dia tuh pengennya apa sih gitu. Jangan pernah memaksakan. Karena saya pernah ngobrol sama anak-anak, ternyata anak-anak AP yang memilih jurusan ke sini ternyata sebenarnya mereka lebih banyak pengennya ke boga gitu, bukan ke perhotelannya, sehingga anak-anak di sini dia dengan terpaksa, sehingga jadi kita tidak bisa hanya menyalahkan siswanya nggak mau belajar gitu ya, karena mereka nggak menginginkan gitu. Kita hanya memaksa siswanya untuk mengikuti apa yang harus diselesaikan agar siswa tersebut bisa lulus, itu jadinya. Jadi bukan karena niatnya. Karena ketika saya tanya apa, oh saya sebenarnya mau di boga, orang tua saya yang nyuruh ke sini gitu. Ya. Oke. Next. Ciri-ciri restitusi. Nah, restitusi di sini bukan untuk menebus kesalahan. Biasanya kita melakukan ketika siswa bermasalah, kita lakukan, oh kamu melakukan ini misalnya. Salah satu contoh, nggak pakai sepatu sesuai dengan aturan, atau misalnya rambutnya panjang yang cowok, atau berkumis gitu misalnya, sedangkan aturannya tidak boleh berkumis gitu ya. Jadi kita suruh anak-anak itu biar melakukan, misalnya memotong kumisnya gimana caranya. Jadi itu kan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ketika kita melakukan suatu restitusi, jadi kita kembalikan lagi kepada siswanya. Kita tanya lagi, apa sih yang diinginkan? Dia mau jadi orang seperti apa sih? Gitu. Apakah dia nyaman dengan keadaan tersebut? Terus yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Nah, ketika kita mengadakan restitusi, ketika kita memberikan suatu hukuman, maka tidak menutup kemungkinan siswa tersebut akan merasa jengkel atau marah, bisa jadi dendam kepada gurunya kalau kita terlalu keras, karena anak-anak sekarang kan nggak bisa dikerasin ya kan? Sehingga kita itu bisa nanti merusak hubungan kita dengan siswa. Terus restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita memberikan suatu tawaran kepada siswa.
Jangan kita memaksakan. Berarti kalau kamu melakukan, misalnya nih, nggak pakai sepatu, kamu harus nyeker. Kita harus memberikan tawaran-tawarannya. Misalnya, ketika siswa tidak mempergunakan sepatu sesuai dengan aturan, kita menawarkan, silakan nak pulang dulu, ambil sepatunya. Kan bisa kita berikan tawaran seperti itu. Atau apa sih solusinya kamu kalau kamu nggak pakai sepatu? Ya sendiri, kalau memang dia yang menginginkan untuk melepas sepatunya, ya nggak apa-apa. Tapi itu bukan dari kita, gitu. Nah, terus restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, kita mengajak murid untuk melihat ke dirinya. Seperti saya katakan tadi, dia mau jadi seorang apa sih? Seperti apa sih? Gitu. Akhirnya dia nanti akan menemukan, oh saya pengennya seperti ini loh. Gitu. Mungkin di sana kita akan tuntun, kalau kamu pengen seperti ini, maka yang kamu lakukan menurut ibu atau bapak ini. Gitu. Ya. Nah, terus restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita harus mencari kebutuhan apa sih yang sebenarnya diperlukan oleh murid tersebut, sehingga dia bisa nanti mengatasi masalahnya. Jadi misalnya kalau kebutuhan lapar, rasa lapar, berarti kan dia belum makan nih, gitu. Jadi si dia makan, gitu. Misalnya silakan kamu makan dulu. Kalau misalnya dia pengen bebas, gitu, misalnya saya pengen nyanyi Bu di kelas, gitu misalnya, itu kebutuhan kesenangan. Berarti itu yang akan kita berikan. Gitu. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa ketika kita menuntun siswa, kita harus menyediakan apa yang siswa butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, terus restitusi diri adalah cara yang paling baik dalam mengatasi permasalahan siswa. Terus restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Berarti kita nanti kalau kita melakukan suatu restitusi, berarti karakter yang kita bentuk, bukan tindakan semata-mata. Terus restitusi menguatkan, sehingga ketika kita sudah melakukan restitusi, sehingga ketika dia kembali ke kelompok atau ke kelasnya, dia akan lebih kuat, dia akan lebih percaya diri. Restitusi fokus pada solusi. Berarti gimana sih caranya mencari solusi? Nah, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi itu restitusi. Nah, sekarang kita ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Ketika kita melakukan sesuatu, maka ada kebutuhan, artinya tindakan-tindakan yang tidak sesuai aturan, maka ada kebutuhan, salah satu kebutuhan dasar dari manusia itu belum terpenuhi, sehingga kita akan melakukan, entah itu nanti siswanya caper, istilahnya kan ini cari perhatian. Nah, sekarang apa sih kebutuhan dasar manusia? Itu ada bertahan hidup atau survival. Setelah itu kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Ada kebebasan, freedom, kesenangan, fun, penguasaan, power. Nah, sekarang bertahan hidup. Bertahan hidup yang termasuk kebutuhan dasar itu pastinya makan ya. Nah, setelah itu apa? Rasa aman, rasa nyaman. Itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Sandang, pangan, papan. Nah, terus kasih sayang dan rasa diterima. Berarti seorang murid itu sebenarnya memerlukan perhatian dari seorang guru. Ya, salah satu contoh misalnya nih, kalau siswa sudah melakukan sesuatu dengan baik, pasti siswanya pengen ya, muridnya pengen ya disanjunglah sedikit gitu ya. Kadang siswanya ketika tidak disanjung, Bu, pasti dia akan memperlihatkan, Bu, hasilnya gimana, Bu, bagus nggak? Gitu. Nah, itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Berarti dia tidak tidak dikotak-kotakan. Misalnya ada, kalau istilahnya di kelas itu kan ada geng siapa gitu. Jadi siswanya tetap berbaur, tetap bisa diterima oleh teman-temannya. Kebebasan berarti siswanya pengen bebas
dalam artian bebas terbatas ya, melakukan apa yang dia inginkan. Seperti misalnya nih, dalam pembelajaran. Kalau dalam pembelajaran yang namanya murid itu kan cara belajarnya kan beda-beda ya. Ada yang dengan cara suka mendengar, ada yang dengan visual, ya. Nah, jadi kita tidak bisa menyamakan bahwa semua siswa itu harus mengikuti sesuai dengan cara kita. Misalnya kita menjelaskan atau kita suruh nonton video aja, kadang anak-anak ada yang merasa bosan. Maka kita akan mengelompokkan siswa tersebut sesuai dengan minat belajar siswa. Itu nanti istilahnya cara belajar berdiferensiasi. Ya. Nah, setelah itu kesenangan atau fun. Siswa itu juga pengen loh seneng-seneng. Ya, misalnya diajak dengerin musik atau misalnya ice breaking gitu sebelum biar nggak bosan. Gitu. Penguasaan. Jadi penguasaan ini dalam artian bukan semata-mata bahwa siswa tersebut pengen jadi leader atau apa enggak. Jadi penguasaan ini lebih ke kita bisa menghargai apa yang telah siswa tersebut kuasai, kompetensi yang dia miliki kita hargai. Itu penguasaan, bukan penguasaan dalam artian bahwa dia harus menjadi seorang leader. Jadi ini 5 kebutuhan dasar yang harus kita ketahui sehingga ketika siswa bermasalah kita harus berpatokan pada ini. Tanya dulu siswanya apa sih alasan kamu melakukan ini, maka kita nanti korelasikan dengan 5 kebutuhan dasarnya. Sekarang kita ke keyakinan kelas. Apa sih bedanya antara kenapa tidak peraturan kelas, kenapa tidak kesepakatan kelas? Jadi ketika ini ada 2 pertanyaan, ketika masa pandemi atau COVID-19, mengapa kita mempergunakan masker? Sorry, maskernya kurang ya. Mengapa kita mempergunakan masker? Mengapa? Karena takut nanti kena tilang 50.000? Takut kena COVID, berarti kemana? Ke nilai apa dia? Kesehatan kan ya? Nah, nilai kesehatan. Setelah itu, mengapa kita menggunakan helm? Ketika kita mengendarai, apakah karena kita takut ditilang? Takut ya, kalau terjadi sesuatu nanti kepalanya. Takut. Berarti apa itu nilai kebajikannya? Keselamatan kan ya. Jadi yang pertama itu kesehatan dan keselamatan. Jadi ketika kita meyakini sesuatu, maka kita pasti akan melakukan kan ya? Enggak? Ketika kita meyakini pasti sama seperti misalnya hari ini kita ke Pura Taman Bule, kita yakin kan, maka kita akan melakukan itu tanpa paksaan. Dipaksa nggak tadi? Enggak kan ya? Tidak ada keharusan, kita kesadaran sendiri yang salah. Sama dengan ketika pandemi kita mempergunakan masker, atau ketika kita sakit, bahwa kita yakini bahwa kita jangan sampai menularkan penyakit kita kepada orang lain, gitu. Nah itu bedanya antara keyakinan. Jadi kenapa harus keyakinan? Karena ketika kita sudah meyakini, maka kita akan melakukan tanpa dipaksa. Beda dengan kesepakatan. Kalau kesepakatan gimana? Walaupun kita nggak yakin, kalau kesepakatan bisa jadi akan dilanggar. Gitu. Tapi kalau keyakinan, karena kita udah yakin, ya kita pasti akan melakukannya. Gitu. Kalau kesepakatan, pelanggaran itu pasti akan terjadi. Sedangkan peraturan apa? Peraturan juga hampir mirip dengan kesepakatan. Itu kemungkinan pelanggaran, kemungkinan tidak dilakukan dari kesepakatan itu bisa jadi, gitu ya. Itu yang membedakan antara keyakinan, kesepakatan dan peraturan kelas, gitu. Oke, next. Nah, sekarang gimana sih caranya membuat atau pembentukan keyakinan sekolah atau kelas? Jadi keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, maka apa yang akan kita gotong royong gitu misalnya. Kalau saling menghormati gitu misalnya. Kalau misalnya tidak boleh mengganggu teman. Nah itu kalau kesepakatannya itu tidak boleh mengganggu teman pada saat pembelajaran. Gitu misalnya. Jika mengganggu maka akan ini kan itu kesepakatan atau peraturan. Tetapi kesepakatan itu kita cukup saling menghormati antar
warga sekolah. Tuh. Nanti itu dia bersifat umum dia entah dia kalau menghormati ya mencontek dia nggak bakalan gitu kan, menghormati pekerjaan orang lain. Nah terus dia nanti tidak kalau temennya punya sesuatu dia pengen dia akan permisi gitu ya. Nah terus yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal ya, sifatnya umum kayak tadi saling menghormati antar warga sekolah. Nah terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jangan negatif, tidak boleh. Itu bukan keyakinan, itu termasuk ke apa namanya kesepakatan kelas. Jadi tadi saling menghormati. Nah terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi ketika bisa diterapkan maka buatlah keyakinan. Jika tidak jangan dipaksakan. Apa ya? Buatlah keyakinan sesuai dengan kondisi dan lingkungan dari kelas tersebut. Jadi satu kelas dengan kelas yang lain mungkin keyakinannya akan berbeda, tetapi nilai-nilai yang dituju itu pasti sama. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi siswanya dia jangan berpendapat, apa sih keyakinan kelas kita? Gitu. Ya, kita ajak. Nah, dari nanti pendapat-pendapat itu kita rangkum, setelah itu kita sepakati yang mana yang akan kita nyatakan sebagai keyakinan kelas. Setelah itu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini sifatnya fleksibel ya, tidak mengikat. Nah terus prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu melalui diskusi. Jadi mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Terus mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Terus yang ketiga, menyusun. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang terakhir, menyesuaikan. Dari pendapat yang diberikan oleh murid, maka kita ganti kalimat-kalimatnya yang dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, sekarang kita ke posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai seorang pendidik kita harus mengetahui di mana posisi kita. Ya, selama ini mungkin kebanyakan apakah Bapak saya sini ada 5 posisi: penghukum, pembuat orang rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira yang sudah Bapak Ibu lakukan posisi yang mana ya? Kalau saya kebanyakan sih penghukum, kadang menjadi teman juga. Kalau Bapak Ibu penghukum di teman dan pemantau, teman dan pemantau ya. Kalau saya penghukum, kalau kamu tidak mengerjakan ini buat seperti saya lakukan. Kalau misalnya nggak bisa berdialog, menangani tamu check-in, saya kasih kalian buat dialognya 2 double folio, tulis. Saya bilang gitu, itu saya menghukum gitu, tapi dengan konsekuensi. Nah, terus di sini penghukum berarti membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Terus kalau pembuat orang merasa bersalah, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Setelah itu teman guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kayaknya yang sering melakukan posisi teman ini Bu Audi deh kayaknya ya. Jadi sering melakukan sebagai teman ya. Makanya ruang guru AP itu terus penuh, siswanya terus datang ya, ibu dicari. Nah sekarang ke pemantau. Pemantau mengandalkan perhitungan catatan data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi ketika sudah melakukan berapa kali melakukan, tidak mau
konsekuensinya ini gitu. Kalau itu pemantau. Kalau manajer, guru membuat sesuatu bersama dengan siswa. Oke. Nah sekarang ini ada motivasi eksternal dan intrinsik. Sekarang motivasinya ada yang guru berbuat, guru berkata kalau motivasi identitas yang tadi kan ada identitas gagal dan sukses. Kalau yang dikategorikan identitas gagal itu adalah hukuman. Kalau yang identitas sukses itu adalah sebagai memberikan konsekuensi dan restitusi. Nah sekarang identitas gagal itu ada di perilaku kontrol negatif, itu ada 2. Kita posisinya sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah, gitu. Itu yang identitas gagal. Sedangkan posisi perilaku kontrol positif itu sebagai teman dan sebagai pemantau. Sedangkan kontrol diri itu sebagai manajer. Berarti kalau kita pengen hanya kontrol aja, berarti kita harus berada di posisi manajer. Nah sekarang kalau guru berbuat, motivasinya guru berbuat. Ketika sebagai penghukum, maka guru akan menghardik, menunjuk, menyakiti atau menyindir. Ya. Nah, terus kalau pembuat merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Misalnya nih, kalau kamu melakukan seperti ini terus, kasihan sama orang tuamu, gitu. Kan otomatis dia merasa bersalah kan, gitu. Kalau misalnya siswanya ngerti kan gitu ya. Terus perilaku kontrol positif sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Nah, terus pemantau, menghitung dan mengukur. Sedangkan manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita bertanya kepada siswanya, siswa yang akan menjawab dan menemukan sendiri solusinya. Terus guru berkata, jadi kalau guru berkata, kalau posisinya sebagai penghukum, maka kalau kamu tidak melakukan, saya akan. Kalau kamu tidak melakukan ini, saya akan. Nih itu, ya. Jadi kalau kamu tidak mempergunakan sepatu sesuai dengan aturan, maka kamu harus nyeker, gitu misalnya. Nah, terus kalau pembuat merasa bersalah, guru akan berkata gini, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Atau kayak tadi saya bilang, kamu nggak malu ya sama orang tuamu kalau kamu seperti ini terus, gitu misalnya. Nah terus kalau di posisi teman, guru berkata seperti apa ya? Lakukan demi bapak atau ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan ya, gitu. Ya. Nah kalau misalnya sebagai pemantau, itu nanti gurunya akan berkata apa peraturannya. Setelah itu apa konsekuensinya? Tahu kan kalau kalian misalnya terlambat konsekuensinya apa? Setelah itu apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Gitu. Sedangkan kontrol diri sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang kita yakini dari nilai-nilai kebajikan? Setelah itu apa kamu meyakini hal tersebut? Jadi ketika siswa atau murid melakukan suatu kesalahan, kita menanyakan apakah memang meyakini hal itu harus dilakukan. Setelah itu memperbaiki. Nah, kalau kamu meyakini, maukah kamu memperbaikinya? Gitu. Kan yakin ini udah tidak menghormati orang gitu, misalnya mencontek gitu misalnya. Nah, kita hanya kasih tahu kamu apa yang kamu lakukan. Oh, saya mencontek bu, gitu. Apakah menurut kamu apakah itu baik? Oh, enggak. Sekarang solusinya apa? Gitu. Nanti kita akan menanyakan seperti itu. Nah, hasilnya ketika kita posisi kita sebagai penghukum itu akan menghasilkan pendendam, menyalahkan orang lain. Sedangkan ketika posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah, menyembunyikan atau menyangkal, bisa jadi siswanya berbohong agar dia aman aja deh, gitu. Ya. Nah setelah itu kalau sebagai posisi teman, maka hasilnya akan ketergantungan. Jadi ketika tidak ada guru tersebut, maka dia tidak akan mau belajar, gitu. Ya. Misalnya nih, kayak nggak ada Bu Audi, siswanya nggak mau dia belajar ini housekeeping gitu, harus sama Bu Audi belajarnya gitu. Itu sering siswanya gitu. Kalau sama Bu Audi baru asik gitu. Ya, ini bener real. Gitu.
bener gak mau siswanya harus sama Bu Alfi. Kalau saya latihan apa, making bed gitu, sama beliaunya gitu. Gak mau sama orang lain, apalagi sama saya, gak mau siswanya. Nah setelah itu pemantau menyesuaikan bila diawasi. Jadi ketika posisi kita sebagai pemantau, jadi siswanya akan melakukan sesuatu jika kita ada, kita awasi. Karena takut, nanti saya dimarahin nanti gitu. Nah terus kalau sebagai manajer menguatkan watak atau karakter. Nah sekarang murid berkata, nanti murid akan berkata kalau kita posisi sebagai penghukum, maka murid akan berkata saya tidak peduli gitu. Nah terus ketika kita sebagai pembuat merasa bersalah, maka maafkan saya. Itu siswanya nanti, maafkan saya sudah melakukan kesalahan gitu. Maafkan saya sudah mengecewakan ibu bapak gitu. Tetapi ketika sebagai teman, murid akan berkata gini, saya pikir bapak ibu teman saya gitu. Ketika misalnya kita udah kita tidak mau mengikuti keinginan siswa, nanti akan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata enggak gitu ya. Nah terus kalau posisi pemantau, saya akan mendapat berapa bintang, saya akan mendapat nilai berapa gitu siswanya nanti. Apa yang akan saya dapatkan kalau saya melakukan ini? Itu kalau di posisi pemantau. Tetapi ketika kita sebagai posisi manajer, murid akan berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Dia akan bertanya kepada diri sendiri, bagaimana ya caranya? Gitu. Nah, saya akan memperbaiki masalah ini dengan saya akan tidak terlambat datang ke sekolah, dengan saya bangun pagi gitu misalnya. Nah terus dampak pada murid kalau misalnya kita sebagai posisi penghukum itu mengulangi kesalahan berulang kali, perilakunya menjadi agresif gitu, karena kita juga nanti saya akan dihukum, gak apa-apa deh saya lakukan lagi gitu. Nah terus ketika membuat merasa bersalah, maka siswa akan dampaknya rendah diri, merasa gagal dan tidak bisa memutuskan. Nah ketika sebagai teman tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan, jadi dia akan selalu tergantung kepada guru tersebut gitu, tanpa dia nggak mau ngapa-ngapain gitu. Nah terus kalau pemantau menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapat hadiah atau mendapat hukuman. Jadi ketika kita posisi kita sebagai pemantau, maka siswanya akan menunggu apa sih nanti akan hadiahnya kalau saya bisa jawab soal, apa sih hukumannya nanti kalau misalnya saya tidak membuat tugas gitu. Tetapi ketika kita sebagai manajer, maka siswa akan mengevaluasi diri, bagaimana menjadi yang lebih baik gitu. Nah terus kaitannya dengan dunia berkualitas. Jadi murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas kalau posisi sebagai penghukum, sedangkan kalau pembuat bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sedangkan kalau posisi sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas gitu. Jadi penting banget, kalau nggak ada dia saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Terus kalau misalnya pemantau, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Sedangkan kalau manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas gitu. Nah sekarang kita akan coba nonton video ya. Ini ada beberapa posisi kontrol. Ada seorang guru sedang melakukan 5 posisi kontrol. Yang pertama, selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih
kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Baik, itu dia sebagai penghukum ya Pak ya. Berarti nadanya seperti itu kalau kita posisi kontrol kita sebagai penghukum. Selamat Nah, pagi, sekarang Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. baik. Sorry, tadi ini ya, maaf sama Selamat pagi, Bu. yang ini. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf. Baik, itu rasa bersalah ya. Oke. Ini sama ya tadi ya. Sambil menunggu ininya restart ya, mungkin saya akan lanjutkan ke segitiga restitusi. Jadi tadi ada 5 posisi kontrol. Jadi kita mau nantinya di posisi apa? Nanti diharapkan kita sebagai seorang pendidik itu kita berada di posisi manajer, gitu ya. Nanti Pak Hendrik bisa minta tolong. Ketika kita sudah mengetahui 5 posisi kontrol dan kita memposisikan diri sebagai posisi manajer, maka nanti kita ketika siswa bermasalah, kita bisa melakukan segitiga restitusi. Di mana ketika kita akan melakukan segitiga restitusi, kita yang pertama yang kita lakukan itu adalah menstabilkan keadaan.
Terima kasih, Pak. Setelah menstabilkan keadaan, kita akan memvalidasi. Setelah memvalidasi, baru nanti kita akan menanyakan keyakinan dari siswa tersebut, keyakinan yang dia ketahui. Nah, itu segitiga restitusi. Mungkin saya skip videonya, ada lagi beberapa video. Nah, saya langsung ke segitiga restitusinya aja. Menurut Diana Gosen, segitiga restitusi itu dalam bukunya Restructuring School Discipline merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi yang bernama dengan segitiga restitusi. Nah, ini 3 tahapan segitiga restitusi. Langkahnya yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi teori kontrolnya ini kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang kita bisa lakukan. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua, teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal, gitu ya. Jadi, nah, ini dia segitiga restitusinya. Menstabilkan keadaan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita nanti stabilkan dulu siswanya. Ketika kita menangani siswa yang bermasalah, ya, kita stabilkan dulu keadaan bahwa ibu juga pernah, kalau saya terangkat, ibu juga pernah melakukan hal tersebut, gitu. Berarti biar nanti posisi siswa tersebut tidak merasa bersalah, gitu. Dan setelah itu bilang sama siswanya, kamu bukan satu-satunya, ada orang lain yang seperti itu. Misalnya nih, siswa main HP di kelas, gitu. Kita kasih tahu, jangan langsung kita menolak, kamu ngapain kamu, jangan gitu. Tapi kita coba mendekati siswa tersebut dengan melakukan segitiga restitusi. Terus setelah kita sudah menstabilkan keadaan, misalnya siswanya kan tadinya lagi marah gitu misalnya, atau kesel bagaimana, setelah kita lihat situasinya udah stabil, maka kita akan memvalidasi tindakan yang salah. Gimana caranya kita memvalidasi tindakan tersebut? Nah, kamu tentunya punya alasan. Nah, alasan yang ini nanti terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita harus mengenali ketika alasannya tersebut yang diutarakan, disampaikan siswa tersebut, dari 5 kebutuhan dasar yang mana sih tidak terpenuhi. Ketika kita sudah mengetahui kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka kita akan bisa mengarahkan siswa untuk mencari solusinya, gitu. Nah, terus kita akan menanyakan juga kepada siswa, adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Karena ini berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar. Ketika siswa tersebut sudah mengenali kebutuhan dasar yang dia belum terpenuhi, maka siswa akan bisa mencari solusinya. Kemudian kita akan menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, gitu ya. Nah, setelah kamu ingin menjadi orang seperti apa, gitu. Nanti siswanya akan dia bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, sekarang ini contoh videonya. Mudah-mudahan nggak macet. Di sini gurunya tidak serta-merta dia menunjuk siswanya. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah,
Ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik, itu Bapak posisi kontrol sebagai manajer. Jadi siswanya bisa sendiri menemukan atau mencari solusi atas keterlambatannya dia sendiri. Nah, sekarang ini contoh penanganan kasus yang sudah saya lakukan. Kebetulan ketika saya mengadakan ulangan secara online atau melalui e-learning, di sana saya mendapatkan siswanya bermain game, gitu ya. Siswanya bermain game dia. Nah, teman-temannya itu masih sedang asik mengerjakan, dia udah main game gitu. Padahal waktunya masih banyak gitu. Nah, sekarang saya coba untuk melakukan segitiga restitusi. Di sana saya menanyakan, kenapa kamu senang ya melakukan itu gitu. Saya sudah selesai Bu gitu. Saya tanyakan, kalau saya mau melakukan itu apakah kamu tidak mengganggu teman konsentrasi temannya yang sedang mengerjakan gitu. Nah, kamu sudah selesai? Oh sudah. Jadi karena yang sudah diberikan, saya tidak merasa tertekan dan saya merasa nyaman. Saya bisa mengubah diri saya dengan kemauan saya dan motivasi dari dalam diri saya. Terima kasih. Anak-anak tidak dengan terpaksa dia melakukan sesuatu. Jadi itu yang mengenai budaya positif. Karena Terakhir, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Pas?